Gimana keadaannya hari ini? Baik. For today, we are going to learn about Sustainable Development Goals atau SDGs. Atau in bahasa Indonesia, itu bisa juga disebut sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi Miss F juga izin ke kalian untuk nge-record untuk video best practice saya. Nah, video best practice ini adalah pemanfaatan digital interactive application untuk meningkatkan, untuk menstimulasi kemampuan analisis. Sustainable Development Goals. What is one thing that pops in your mind when it comes to Sustainable Development Goals? Ada yang sudah pernah mendengar terkait dengan SDG atau tujuan pembangunan berkelanjutan? Boleh raise hand? Ada yang sudah pernah dengar? Belum? Okay. That's okay, nggak apa-apa. That's why we are going to learn about Sustainable Development Goals. Tujuan pembelajaran. Kenapa sih Miss kita harus mengenal atau memahami Sustainable Development Goals atau tujuan pembelajaran pembangunan berkelanjutan? Karena diharapkan setelah kalian memahami pembelajaran ini, kalian dapat mendesain atau merancang bentuk dukungan terhadap peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. But before that, Miss ya punya satu studi kasus. Kampung Nelayan Sukamaju terletak tidak jauh dari kota pelabuhan yang modern. Meskipun dekat dengan pusat ekonomi, 60% warga di kampung merupakan hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagai yang kedua, jelaskan dampak lain dari permasalahan tersebut pada bidang ataupun aspek lainnya. Dan yang ketiga, jika kamu adalah pemimpin dari studi kasus ini, Kenzi, Kemiskinan dan putus sekolah. dari permasalahan di kampung Nelayan Sukamaju ini, Kevin, boleh speak louder? Peminjam uang. Jadi menurut kalian hal ini mungkin tadi terjadi di Indonesia? Majority, karena sebenarnya guys, sebenarnya majority di daerah 3T itu memang masih masalahnya seperti ini. Oleh karena itu, maka kita akan belajar terkait dengan SDG. Jadi apa itu pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang dia itu terintegrasi, bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga harus ada masalah lingkungan hidup, sosial, ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Jadi pembangunan berkelanjutan ini tujuannya bukan hanya for the present, but also for the future. Lainnya, baik itu perempuan, laki-laki, ibu, anak, bapak, disabilitas ataupun typical person, semuanya akan sejahtera sambil menjaga lingkungan alam. Gender equality, ada kesetaraan gender. 6 itu ada clean water and sanitation. Kalian dari 17 SDGs ini, permasalahan kampung nelayan Sukamaju, kira-kira dia itu termasuk ke SDGs yang mana? Ada lagi? 4 kenapa? Pendidikan. Ada lagi nggak? Learn more about these 4 pillars. Kita akan belajar lagi terkait dengan 4 pilar ini. Tapi sebelumnya kita coba main Echo Match dulu namanya. Indonesia, apakah kamu siap? Nah, kalau sudah siap, silakan mulai petualangan. Di sini ada instruksinya. Jadi nanti kalian basically silakan mainin cocokkan. Nanti akan ada anaknya itu pendek, kurus, ataupun juga busung lapar, gizinya buruk. Jadi walaupun perut kurus tapi perutnya buncit. Biasanya itu ciri-ciri anak yang stunting. Nah, untuk menghindari itu makanya, dan ternyata diketahui stunting itu terjadi dan stunting itu terjadi karena anak itu tidak mendapatkan nutrisi yang baik pada saat 1000 hari pertama mereka atau 3 tahun pertama mereka. Oleh karena itu Indonesia pun membuat program seperti ini. Lalu juga ada lumbung pangan. Maksudnya apa, Miss? Lumbung pangan itu adalah program di mana Bapak Presiden itu punya suatu lahannya itu ada ladang-ladangnya, ladang jagung segala macam, yang diharapkan pada saat kita ada krisis pangan, kita bisa mengambil makanan dari lumbung tersebut. Di sini ada
Kota dan komunitas. Kalian sudah mendapatkan umpan baliknya, silahkan kalian akses ini di strip aja, hasil analisis kasus di strip aja. Terus silahkan kalian klik kategorisasi taksonomi kalau kalian apa berdasarkan hasil yang ini. Misalkan saya prestruktural, berarti kliknya prestruktural. Peringkatan umpan balik kalian silahkan copy ini. Kenapa kamu analisisnya, kenapa kamu mendapatkan kategori tersebut. Lalu ada rencana aksi, yang ini reaksi kamu berdasarkan umpan balik yang kamu dapatkan, apa yang akan kamu lakukan biar mencapai standar relasional. Tapi berarti kamu tuh fokusnya kamu tuh bisa mengidentifikasi beberapa aspek di dalam komunikasi. Penyambungan antar aspeknya. Oh, Solo. Oh, ini di masa Jadi, kelas. sore kayak itu jam 4. Mau sore ini sih. Kalau ini Oh, iya. pakaiannya 75. Mantap, berarti udah hebat ini kan aku orangnya Guys, so far sama nggak hasil feedback real time-nya dengan feedback yang sosiologis yang kasih ke kalian? Nah, silakan dibaca analisisnya kamu keluar di mana? Oke, bagus, isinya. So, my time is up. So, how was it guys menggunakan Sosimain ini? Dan jangan lupa dipahami dulu hasil feedbacknya. Feedbacknya jangan cuma dilihat doang, tapi dipahami, diresapi, dibaca. Karena sebenarnya feedback dari misi dan feedback dari real time ini di Sosimain ini 11, 12. Ya kan? Oleh karena itu, ada pertanyaan teman-teman untuk pembelajaran hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, thank you so much for today, and I will see you tomorrow. Thank you everyone. Eh,